Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 8 November 2024. Kembali kita akan bersama-sama lagi membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Kita akan melihatnya dari 5 sudut: value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian ya. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah APII, MOLY, dan DIAN ya. Kali lagi, analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya sistem masing-masing ya. Sehingga yang saya sampaikan ini adalah untuk edukasi atau bahan pertimbangan tambahan. Tujuan kita pembahasan ini adalah untuk berusaha mencari ya, menyeleksi saham yang menurut kita ya, menurut opini kita itu punya istilahnya itu kita membeli ada diskon dalam atau most margin of safety, kemudian untuk teknis, secara teknisnya ada ruang untuk bergerak ya, ruang untuk bergerak menuju bagger atau multi bagger. Kapan itu terjadi? Ya tentu saja kita menunggu ya, dari beli sampai ke tujuan itu ya menunggu, dan menunggunya ini mungkin waktu yang lama ya, tidak dalam artian bahwa setelah beli langsung naik misalnya ya, ataupun bisa juga analisa kita ternyata ya harganya tidak naik, tapi kita punya tetap ada dividen sebagai upah menunggu kita ya. Karena pada prinsipnya adalah kita dalam berinvestasi itu untuk tidak kehilangan uang, itu yang pertama, bukan mengejar keuntungan tapi tidak kehilangan modal, itu yang pertama. Karena dengan modal yang tidak hilang, otomatis dari dividen kita mendapatkan, apalagi kalau ada nanti perkembangan capital gain, maka kita akan dapat keduanya. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu APII ya. Tapi sebelumnya, bahwa bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video pendek ya misalnya, maka silahkan saja cek di bagian paling bawah dari reel itu atau short untuk menemukan video panjangnya. Saya juga sudah membuat link untuk playlist saham yang ada di triwulan 3 2024 ini, sudah saya letakkan di deskripsi ya. Jadi silakan klik di situ untuk mendapatkan video tentang saham-saham atau emiten-emiten yang sudah saya bahas di triwulan 3 ya. Baik, ini APII, Arita Prima Indonesia. Kita punya 3 data ya. Dari data kita menghitung yang terakhir ya, yang dari data terakhir bahwa emiten ini memenuhi kriteria, semuanya memenuhi kriteria ya di triwulan ketiga. Baik, kita cek dulu dari segi per bidang. Dari segi book value-nya atau modalnya, ini ada peningkatan ya. Dari segi keuntungan bersih, kurvanya meningkat lalu kembali lagi ke seperti triwulan 1. Untuk harga juga turun naik ya. Jadi ini bergelombang, zigzag, dan istilahnya mix ya. Kemudian aset lancarnya ini naik turun ya. Hutang berbunga tetap, hutang tak berbunga ini naik turun juga, sekarang sedikit menaik. Saham yang ada di bursa hanya 25%, dan dari 25% ini ya 20%-nya asing. Jadi secara umum kita ambil kesimpulan umum dulu ya, bahwa pergerakan asing juga berperan di sini bagi yang istilahnya ada yang melihat, yang mau memperhatikan bandarmologi ya. Baik, selanjutnya kita lihat dari rasio-rasio. Triwulan 1 6% keuntungannya, keuntungan bersih ya. Triwulan 2 7%, triwulan 3 6%. Berarti perusahaan sudah untung, tapi keuntungannya masih di
range atau area bawah ya, keuntungannya masih kurang dari 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, di harga sekarang ke nilai bukunya itu kita punya 52% rentangnya ya, 52% rentangnya. Jadi dari harga sekarang ke nilai bukunya saja 52. Apalagi kalau kita menuju ke teknis kita ya, target teknis kita ini di 942, berarti ada 423%. Berarti kita punya potensi untuk multi bagger ya. Selanjutnya dari segi maksimal beli kita di 229, berarti kita masih punya 21%, sehingga kesimpulan awal kita untuk valuasi ya, perusahaan ini valuasinya murah karena kita belinya dapat diskon 21% dan ada potensi teknis untuk multi bagger. Namun konfirmatornya di sini dividen, sayangnya perusahaan belum membagikan dividen ya. Jadi valuasi murahnya belum terkonfirmasi ya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena mungkin dari untungnya yang masih di bawah 10% tadi, sehingga valuasinya murah, perusahaan belum bisa membagikan dividen. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan ada perbaikan. Semula ini free cash flow-nya minus 18 rupiah, sekarang sudah plus 24, setara dengan 6% ya. Jadi sementara ini free cash flow-nya aman, free cash flow-nya aman, aset lancarnya dan hutangnya ini aman semua ya, plus tadi kepengendalian juga aman ya. Jadi secara umum dulu kita ambil resume awal bahwa perusahaan ini dari segi ketahanannya bagus ya, dari segi ketahanannya bagus, valuasinya murah, hanya mungkin tadi bahwa keuntungannya saja yang di bawah 10% berpengaruh ya terhadap pembagian dividen. Jadi perusahaannya bagus, ketahanannya bagus, potensi atau proyeksinya ini bagus, hanya tadi ya keuntungannya di bawah 10%, sehingga kalau menurut saya pribadi ya tentu saja kita kita akan melihat lagi di triwulan keempat nanti apakah dia bisa untung di atas 10% ya. Berarti di sini IPS-nya ya yang kita tunggu IPS-nya nanti meningkat. Kemudian baru setelah itu kita nanti memikirkan ya, perusahaan tidak akan bisa membagikan dividen kalau selama keuntungannya masih di bawah 10%. Itu menurut saya pribadi ya, karena tadi keuntungannya kecil. Kemudian juga di sini free cash flow-nya, uang di tangan pun istilahnya hanya 6%. Kalau di atas 10% ya free cash flow mungkin jauh lebih mudah ya. Jadi simpulan awal kita untuk perusahaan ini, kita menunggu dulu ya. Di triwulan berikutnya yang kita tunggu apa? IPS-nya membaik menjadi di atas 10%. Kemudian dividennya juga nanti membaik, tapi itu setelah dari IPS ya. Berikutnya kita akan membahas yang kedua, MOLI ya. Sekali lagi saya sudah membuat link untuk playlist yang sudah triwulan 3 2024 sudah saya letakkan di deskripsi ya. Silahkan klik di situ untuk mendapatkan keseluruhan video yang saya bahas di triwulan 3. Kita juga untuk MOLI Madu Rasa Murni Indah ini ya, kita punya 3 data juga. Secara umum datanya bahwa semua data ini memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Selanjutnya dari segi book value ya,
dari segi modal ada peningkatan, namun dari segi IPS ini ada penurunan ya. Keuntungan bersihnya menurun, modal naik, keuntungan bersih menurun. Mungkin kalau seperti ini mungkin ya, tapi kita tidak tahu. Mungkin perlu dicek lebih jauh apakah ada penjualan aset misalnya ya. Kenapa book value-nya meningkat, IPS-nya menurun. Kemudian dari segi harga juga menurun ya. Aset lancar menurun, hutang ini tetap ada yang meningkat. Jadi kesimpulan awal dulu ya, bahwa perusahaan ini istilahnya sedikit menurun ya, sedikit menurun, tapi sedikit saja. Kemudian kita lihat dari segi yang kedua, yaitu rasio. Yang pertama triwulan 1 ini keuntungan bersih 7%, triwulan 2 dan 3 ini hanya 2%. Jadi untungnya sangat kecil ya, bahkan hampir menuju ke 0. Ini perlu hati-hati. Kenapa? Karena ada trennya menurun kan, dari 7% ke 2%. Jadi harus dicek ditunggu lebih jauh lagi ya, apakah ada peningkatan atau tidak. Selanjutnya kita melihat dari segi valuasinya. Di harga sekarang 242, PBP-nya 430, berarti kita punya diskon 44%. Dari 242 ke 430 itu 44%. Kalau kita maksimalkan ke PBP 2,5, kita punya 345%. Sehingga untuk potensi kita di emiten ini ada proyeksi untuk untung 3 kali lipat, berarti untuk multi bagger ya. Ada proyeksi untuk multi bagger. Namun maksimal beli kita di 124 sudah terlewati. Bahkan kita kalau membeli saham ini ya, kita harus mengeluarkan modal hampir 2 kali lipat ya. Yang seharusnya 100.000, kita harus membayarnya 195.000. Jadi hampir 2 kali lipat kita belinya. Tapi ada sih prospeknya tadi untungnya sampai 3 atau 3,4 kali lipat. Itu yang pertama. Perusahaan juga sudah peduli dengan investor ya. Ini konfirmatornya ya. Mereka membagikan dividen 11%, anggap saja 12. Tapi ini kalau menurut kita masih dalam kategori kecil ya. Sehingga implementasinya di triwulan 3 ini hanya 1,4 rupiah atau setara 0,61%. Ini berarti kecil ya. Jadi valuasinya agak mahal, tapi masih bisa bertumbuh untuk multi bagger, tapi tidak didukung oleh dividen. Seperti itu rumusan awal. Untuk ketahanan perusahaan ini terjadi penurunan sedikit free cash flow-nya dari 26 ke 21, setara dengan 4,85%. Masih perlu awas ya. Sementara yang lain-lainnya ya, sampai ke pengendalian ini oke saja ya. Hanya mungkin retailnya ini 9% perlu ditingkatkan mungkin ya, tidak di 9 tapi mungkin sampai di atas 15 lah. Itu yang normal ya. Tapi untuk non market 9%-an ini biasanya kalau pengendali ini lebih mudah untuk mengangkat atau menurunkan harga ya. Berarti di sini volatilitasnya termasuk tinggi ya. Bisa capital gain-nya lebih cepat naik ya, tapi turunnya juga bisa lebih cepat karena penahannya ini dividen yield-nya hanya sekitar 0,%-an ya. Yang perlu dicermati juga di sini adalah bahwa semula hanya 8% ya, sekarang ini mungkin saya salah tulis di sini. Saya mau cek dulu ya. Oke, ternyata tadi 71,1 atau di triwulan 1 itu 72 ya. Jadi untuk di cash ini tetap saja ya. Jadi yang di bawah tadi bahwa pengendalinya ini ya, sahamnya ada di bursa ini 72%,
tetapi yang ada di masyarakat hanya 9%. Sekali lagi bahwa mungkin di sini pengendali bisa untuk menggerak atau menaik turunkan harga lebih mudah ya, dibanding yang non warkatnya itu besar-besar. Baik, kita buat simpulan untuk saham ini ya, bahwa tadi keuntungannya baru 2%, ini berpengaruh besar ya. Kita akan melihat di triwulan berikutnya apakah terjadi perbaikan kinerja perusahaannya, sehingga kita menunggu IPS-nya membaik. Jadi di triwulan 4 nanti kita cek lagi apakah IPS-nya ini bisa lebih dari 10%. Selanjutnya, karena valuasinya mahal, tentu saja harga di sini ya, harganya supaya turun lagi ya, menuju ke ini perusahaan konsumer, berarti ya minimal ke valuasinya wajar ya. Jadi di triwulan berikutnya kita menunggu IPS-nya di atas 10%, harganya atau valuasinya nanti turun ke minimal wajar ya. Untuk dividen juga berarti DPR-nya supaya ditingkatkan ya. Jadi 3 data ini yang perlu kita tunggu lebih jauh. Apakah nanti IPS, harga, dan DPR-nya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Ini tadi untuk MOLY ya. Kita sudah membahas 2, APII, MOLY, dan yang terakhir kita akan bahas Dian ya, atau Diandra Media International ya. Kita punya 3 data juga untuk Dian ini ya. Dari semua data yang kita dapatkan di sini, semua datanya memenuhi kriteria seperti 2 saham sebelumnya ya. Untuk nilai bukunya ini terjadi peningkatan 142, 152, 154. IPS juga meningkat. Aset lancar meningkat, hutang menurun. Hutang tak berbunga ini sudah mendekati ya, ini sudah mendekati hampir di 100, tapi masih bisa ya, Terakhir kepemilikan ini menurun, berarti masyarakat ada mengurangi jumlah saham mereka. Saham yang di bursa ini malah meningkat. Retail mengurangi, kemudian pengendali juga menambah saham di bursa ini ya. Baik, kita lihat lagi satu persatu bahwa triwulan 1 untungnya 10%, triwulan 2 dan triwulan 3 16. Di atas dari 15 kita kategorikan sebagai perusahaan yang growth ya, kita anggap saja seperti itu. Jadi kalau perusahaan yang untungnya di atas 15% kita kategorikan dia perusahaan growth ya. Kemudian kita bandingkan lagi dari harga sekarang ke 102 dengan 154. Kita punya diskon ini 2 ya. Coba kita cek ulang. Kita punya diskon 34% ya. 34% dari 102 ke 154. Dari situ sudah 34%. Kalau kita memproyeksikan ke secara teknis 2,5, masih ada 277%. Berarti ini bisa multi bagger ya, hampir 3 kali lipat. Selanjutnya dari valuasi, sayangnya dari valuasi ini ini mungkin ada masalah juga tuh gambar. Untuk valuasi ini maksimal 261, sekarang 102, berarti ada 61%. Jadi perhitungannya seperti ini ya. Membeli saat ini kita punya
diskon 61%, dan kita juga punya secara teknis potensi untuk multi bagger ya. Namun sayangnya ya, valuasi yang murah ini ya, valuasi yang murah pada perusahaannya ini bertumbuh perusahaannya bertumbuh, valuasinya murah, tidak didukung oleh dividen. Sekali lagi ini sayangnya, dan kita berharap ya, karena ini untungnya makin besar, atau mungkin ini belum saja ya. Kenapa? Karena tadi triwulan 1 kan untungnya 10%, sekarang sudah di 16 sampai 17. Kita akan menunggu di triwulan 4 nanti apa yang terjadi, atau bahkan berikutnya ada dividen dibagikan di sini. Kenapa? Karena sudah ada peningkatan keuntungan ya. Jadi kita berharap nanti dividennya ini membaik. Jadi kita tunggu nanti di triwulan berikutnya. Untuk aset lancar, free cash flow ada penurunan dari 18 ke 16, tapi aset lancarnya 10%. Ini masih besar ya. Hutangnya dengan tak berbunganya masih kategori aman, meskipun sudah dekat-dekat ya, untuk hutang tak berbunganya sudah dekat ya. Tapi untuk kepengendalian ini 23%. Ini sudah dalam kategori yang normal ya. Namun saham yang ada di bursa ini 83%. Ada peningkatan dari sebelumnya ya, sekitar ya 4%-an. Berarti saham yang asalnya di pengendali sekarang 4% dilego oleh pengendali ke bursa ya. Sehingga untuk perusahaan ini kali lagi kita akan buat juga simpulan awalnya menurut opini kita adalah, kalau keuntungannya tadi dia sudah termasuk perusahaan growth, kemudian dari segi valuasinya dia murah ya. Hanya satu saja, kita belum mendapat konfirmasi dividennya. Kita berharap berarti di triwulan 4 nanti di triwulan 4 nanti kan itu istilahnya sudah full year. Kita menunggu apakah perusahaan membuat kebijakan untuk membagikan dividen. Karena kalau menurut saya pribadi sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak membagi dividen, karena keuntungannya sudah 16%, kemudian juga tadi free cash flow-nya ini 10%-an. Sehingga hanya satu yang kita tunggu ya. Itu saja lagi untuk emiten ini ya. Oke, demikian pembahasan kita untuk 3 saham ya, 3 emiten, yaitu APII, MOLY, dan Dian. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.